Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di saat hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, kasih sayang dari Allah, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas terlintas dari lisan yang dhaif ini selain untayan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat segala nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah kita masih berada di dalam keberkahan bulan suci Ramadan. Selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepaduka alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Ayah bunda, hadirin sekalian rahimakumullah. Izinkanlah dalam berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tema pada bulan Ramadan ini tentang hal yang dianjurkan di dalam zakat, infak dan sedekah. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita ingin tahu hal apa yang dianjurkan di dalam zakat, infak dan sedekah, terlebih dahulu kita harus mengetahui istilah dari tiga ini, zakat, infak dan sedekah, supaya kita tidak salah di dalam mengartikan, di dalam memberikan kepada orang yang harus kita berikan. Yang pertama zakat. Zakat adalah hukumnya wajib, yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat ini adalah kadar ukuran harta benda yang sudah harus kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan infak adalah harta benda yang kita keluarkan, yang kita berikan dengan sukarela, dengan seikhlasnya, dimanapun dan kapanpun, tidak ada batasan waktunya. Misal, kalau kita ingin memberikan sedekah, memberikan infak kita kepada orang miskin, kepada fakir miskin, kepada pembangunan masjid, musholah dan lain sebagainya. Yang ketiga, istilah daripada sedekah. Sedekah adalah harta benda yang tidak ada batasannya. Tidak hanya dari harta benda saja, tetapi bisa dari hal yang lain. Misal kalau kita menyingkirkan duri dari tengah jalan ke pinggir, itu sedekah. Kita memberikan senyuman terbaik kita kepada orang sehingga orang itu terhibur, itu pun sedekah. Dan masih banyak lagi. Tabasamuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Kalau kita sudah mengetahui dari tiga hal istilah ini, zakat, infak, sedekah, lantas hal apa yang harus dianjurkan di dalam memberikan zakat yang terbaik? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya hal apa yang harus kita keluarkan. Maka dijawab, kul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah infak yang terbaik, katakanlah sedekah yang terbaik. Jangan kalau kita beli buah mangga misalnya, kita bawa pulang, kita hanya taruh di dalam kulkas saja. Giliran kita mau ambil itu mangga, dibuka sudah kecut rasanya. Lantas kita berikan mangga itu kepada tetangga kita. Apakah itu infak yang terbaik? Apakah itu sedekah yang terbaik? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwasanya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berjalan di sebuah tempat, beliau melihat banyak kerumunan anak-anak kecil yang sedang bermain-main, berkejar-kejaran. Lalu pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada satu anak yang sendirian di dalam pojokan sana, disampiri oleh baginda Rasul.
ditanya, "Wahai anak, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau termenung?" Lalu apa jawaban sang anak tersebut? Sang anak tersebut menjawab, "Wahai baginda Rasul, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak termenung? Aku ingin bermain dengan teman-temanku. Aku ingin berkejar-kejaran dengan temanku. Tapi apa daya baginda Rasul, bajuku sudah robek-robek, bajuku sudah jelek, aku pun tidak punya mainan." Lalu baginda Rasul bertanya, "Kemana ayahmu?" "Ayahku meninggal di medan perperangan. Ayahku meninggal jihad fisabilillah." Mendengar hal tersebut, lalu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sang anak tersebut, "Wahai anak, maukah engkau aku angkat menjadi anak angkatku? Hasan Husain menjadi saudaramu, Fatimah menjadi saudarimu." Mendengar hal tersebut, sang anak pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu aku ingin wahai baginda Rasul, tentu aku sangat ingin menjadi anak angkatmu." Lalu diajaklah anak tersebut ke rumah baginda Rasulullah SAW, diberikan makanan yang terbaik, diberikan pakaian yang terbaik, diberikan mainan yang terbaik. Lalu setelah anak itu mendapatkan hal yang terbaik yang baginda Rasulullah SAW berikan kepada anak itu, sang anak izin pamit bermain bersama teman-temannya. Subhanallah, melihat anak itu bermain dengan riang gembira, melihat anak itu bermain dengan penuh kebahagiaan, sungguh hati baginda Rasulullah SAW angatlah sangat bahagia. Ayah bunda hadirin sekalian, dari kisah ini mengisahkan bahwasanya anjuran di dalam memberikan zakat, infak maupun sedekah haruslah dengan hal yang terbaik, haruslah dengan hal yang bagus, karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan hal-hal yang terbaik yang kita punya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Begitupun sebaliknya, apabila kita berbuat keburukan, maka keburukan akan kembali kepada kita. Oleh karenanya, yuk sama-sama saya mengajak, mari kita berbuat yang baik. Mari kita keluarkan zakat kita, keluarkan infak kita, keluarkan sedekah kita yang terbaik. Apalagi ini sudah masih di bulan Ramadan. Ada satu kewajiban yang harus kita keluarkan, yakni zakat fitrah. Janganlah kita tinggalkan zakat fitrah ini. Janganlah sampai kita tidak keluarkan. Apabila kita tidak keluarkan, maka harta benda yang kita punya sudahlah tidak bisa kita sucikan kembali. Oleh karena itu, apabila harta benda yang kita miliki ingin suci, ingin bersih, maka sedekahkanlah dengan sedekah yang terbaik. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikan kakap, ikan fatin, ikan hiu mencari mangsa. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.